Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan hidup saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara, di ayat yang ke-18 ini bagian terakhir dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Itulah yang dikehendaki Allah. Ada hal yang saya dan saudara Allah kehendaki untuk kita lakukan. Ada hal-hal yang Tuhan rindu kita kerjakan. Apa itu saudara? Di ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Supaya kita tetap berdoa. Apa yang Tuhan rindukan kita kerjakan dalam hidup kita, supaya kita tetap berdoa. Tuhan rindu supaya saya dan saudara sebagai anak-anaknya, kita tetap hidup berdoa. Sekalipun apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi hidup saudara, Tuhan rindu kita tetap hidup berdoa. Itulah tujuan dibuatnya channel Sahabat Doa ini saudara, supaya setiap hari kita konsisten hidup berdoa, hidup memohon, hidup berseru kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi ayat yang ke-18, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Apa itu? Tetap berdoa. Jadi kalaupun misalnya hari ini saudara sudah sekian lama berdoa, sekian lama berseru, sekian lama memohon di hadapan Tuhan, tetapi jawaban doa itu belum kunjung tiba, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan saudara kerjakan adalah tetap berdoa. Sekalipun sepertinya semakin mustahil, Tuhan menghendaki supaya saudara tetap berdoa. Itu yang Tuhan rindu, itu yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita tetap hidup berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, masihkah saudara berdoa? Jadikan channel ini menjadi channel Sahabat Doa saudara, supaya setiap hari saudara konsisten berdoa di hadapan Tuhan. Supaya melalui channel ini saudara diingatkan untuk berdoa,
Silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, saudara. Maka setiap hari akan ada peringatan kepada saudara untuk berdoa melalui channel ini. Tuhan menghendaki supaya setiap kita tetap berdoa. Tuhan pasti menjawab kita, saudara. Jangan menyerah, tetap konsisten, tetap berkomitmen untuk bertahan di dalam doa. Satu kali, saudara, ada seorang anak Tuhan yang rindu sekali supaya keluarganya diselamatkan. Dia bercerita kepada seorang hamba Tuhan, "Aku rindu, kalau tidak salah abangnya, yang penting itu saudaranya. Apakah abangnya atau adiknya, saya agak lupa." Dan dia berkata kepada hamba Tuhan, "Tolong didoakan supaya saudara saya diselamatkan." Ternyata saudaranya adalah seorang preman, saudara. Tetapi dia rindu sekali supaya saudaranya ini diselamatkan. Dia berdoa, dia memohon, dia berdoa, dia bermohon di hadapan Tuhan. Memohon untuk keselamatan saudaranya ini, supaya saudaranya ini bisa mengenal Yesus. Tetapi tahukah saudara, dia berdoa dan berdoa sampai dia mati. Saudaranya ini tidak bertobat. Sampai dia mati, saudaranya ini tidak pernah datang kepada Tuhan. Apakah doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau dia telah berdoa sampai dia mati, doa itu belum dijawab, apakah doanya tidak dijawab? Saudara, kenyataannya adalah setelah dia mati beberapa waktu kemudian, saudaranya ini bertobat. Dan bukan hanya bertobat, saudaranya ini akhirnya menjadi hamba Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa tentang doa, saudara. Di mana sampai orang yang berdoa itu mati belum dijawab, tetapi setelah dia mati pun doa itu masih bekerja dan doa itu dijawab. Artinya apa, saudara? Tetaplah berdoa sampai akhir hayat kita, karena Allah akan menjawab kita. Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk menjawab kita. Jadi yang pertama yang Tuhan kehendaki kita jalani dalam hidup kita adalah supaya kita tetap berdoa. Selain berdoa, dikatakan ayat 18 tadi, itulah yang dikehendaki Tuhan. Apalagi yang dikehendaki oleh Tuhan? Ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi selain hidup dalam doa, firman Tuhan ini menghendaki bahwa yang Tuhan kehendaki itulah supaya kita tetap bersukacita. Selain hidup berdoa, bersukacitalah. Ada orang-orang atau ada anak-anak Tuhan yang hidup berdoa, hidup bermohon di hadapan Tuhan, tetapi hidupnya sepertinya penuh dengan tekanan. Tidak ada gambaran atau bukti dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Orang yang bagaimanakah yang akan mampu tetap bersukacita sekalipun dalam pergumulan, saudara? Orang yang percaya bahwa doanya diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita tetap bersukacita, karena itulah bukti kita percaya doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala doa permohonan saudara, bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya bahwa doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Saat ini saudara rindu supaya penyakit saudara disembuhkan, berdoalah kepada Tuhan, mohonlah kepada Tuhan kesembuhan. Tetapi di samping berdoa, bersukacitalah, karena itulah bukti saudara percaya bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Kalau saudara rindu mujizat Tuhan, berdoalah dan bersukacitalah. Berdoalah dan bersukacitalah, karena itulah bukti saudara percaya iman dan permohonan saudara dijawab dan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi yang kedua yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup kita adalah selain kita hidup berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dalam sukacita, sebagai bukti kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Itu sebabnya hari ini, saudara, bersukacitalah, bersukacitalah. Kemudian yang terakhir yang Tuhan kehendaki di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki, di mana yang pertama kita harus hidup berdoa, yang kedua kita harus hidup bersukacita, yang ketiga yang Tuhan kehendaki adalah bersukacita dalam segala hal.
Apa artinya bersuka cita dalam segala hal? Artinya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Itulah namanya dalam segala hal. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, kerinduan saudara belum terwujud, maka mengucap syukurlah. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang tahu mengucap syukurlah yang akan diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara belum terwujud, bersyukurlah. Naikkan syukur kepada Tuhan. Panjatkan syukur kepada Tuhan. Dan ketika doa saudara dijawab, juga bersyukurlah. Jangan lupa bersyukur atas mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara-saudara ingat bahwa ketika doa-doa saudara dijawab, seringkali saudara akan dipancing oleh iblis untuk menganggap bahwa itu sudah lumrah, untuk menganggap bahwa memang sudah seharusnya demikian. Itu tipuan, saudara. Ketika doa saudara dijawab, sadarilah bahwa itu karena campur tangan Tuhan dan mengucap syukurlah. Ketika saudara tahu mengucap syukur dan mengerti mengucap syukur, maka saudara akan mengalami mujizat yang lebih besar. Kita ingat 10 orang kusta itu, saudara. Mereka datang kepada Yesus dan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam. Di tengah jalan ke-10 orang kusta tersebut sembuh. Tetapi hanya satu yang tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus. Tapi tahukah saudara, ketika dia tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus, sujud di kakinya dan mengucap syukur, Yesus berkata bahwa orang tersebut diselamatkan. Pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan dari kusta atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan, karena itu adalah hidup kekal, kekekalan. Artinya apa? Orang yang mengerti mengucap syukur akan menerima mujizat yang lebih besar. Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan berdoa bersama, hal yang perlu kita sadari, yang Tuhan kehendaki adalah tetaplah berdoa. Hari ini kita akan berdoa dan teruslah konsisten berdoa. Jadikan channel ini, saudara, jadi channel sahabat doa saudara. Setiap hari kita bersama-sama konsisten berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Lalu kemudian bersukacitalah, jalan hidup saudara dengan bersukacita. Bukti saudara percaya Tuhan menjawab doa saudara. Kemudian yang terakhir, bersyukurlah. Baik doa belum dijawab, bersyukurlah. Dan setelah doa dijawab, bersyukurlah. Belajar mengucap syukur, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita mengucap syukur. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kerinduan saya, iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap kuatkan iman sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan, kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan, mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, tolong Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan,
pulihkan, netralkan kolesterol anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anakmu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anakmu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan, dan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anakmu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anakmu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, anak-anakmu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anakmu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka
Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.